Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Inzom. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan sebuah dua cerita. Ini kiriman dari teman. Ya, saya tidak tahu ini kiriman dari teman di Facebook ya, dari inbox. Saya dapat kiriman ini dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Dan buat kalian semua yang ingin atau mempunyai cerita horor, bisa kirimkan saya lewat inbox, Instagram atau email saya. Nanti akan saya cantumkan deskripsi, oke? Nah, akan langsung saja saya ceritakan ya ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2013. Saya lupa bulan dan tanggal berapa. Yang pastinya waktu itu menginjak waktu jam 5:30 atau lebih. Aku waktu itu berumur sekitar 6 atau 5 tahun. Waktu itu aku sedang bermain dengan kedua kakakku di belakang rumah. Dan memang sih di rumahku itu terdapat satu rumah kosong, tepat sekali di sebelah kanan rumahku. Rumah kosong ini sudah lama ditinggalkan pemiliknya, karena pemiliknya itu meninggal, bunuh diri. Semua warga satu kampung tidak tahu mengapa si pemilik rumah itu bunuh diri di dalam rumah. Kabar dan gosip sih karena terlilit utang. Maka dari itu, si pemilik rumah tidak mampu membayar dan dia pun bunuh diri. Oke, kembali lagi ke cerita. Sewaktu aku masih bermain dengan kedua kakakku di belakang rumah, aku masih asik bermain dan aku tidak tahu kalau kedua kakakku itu sudah masuk ke dalam rumah karena waktu sudah menunjukkan ini maghrib. Dan ketika aku sadar kedua kakakku tidak ada di dekatku atau di belakang rumah, kakakku sudah masuk ke dalam rumah. Aku pun langsung berlari ingin masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Tapi ada yang menarik pandanganku. Aku seperti melihat seorang anak kecil yang sangat cantik dan manis. Anak itu berdiri di dekat rumah kosong itu. Dia membawa boneka. Lalu aku mendekatinya. Dan dia seperti ingin mengajakku main dengan bonekanya itu. Lalu ketika aku ikut dengannya, aku masuk ke rumah kosong. Dan aku masuk ke dalam toilet di rumah kosong itu. Karena sebelum memasuki rumah itu ada sumur dan kamar mandi, dan di sebelahnya itu ada toilet. Aku masuk ke dalam toilet itu, dan beberapa hari kemudian aku ditemukan oleh warga 2 hari kemudian malam, tepatnya seperti jam, kalau tidak salah jam 10 atau jam 11 malam. Warga sudah 2 hari 2 malam itu mereka mencariku karena aku hilang di belakang rumah. Dan ketika ada satu warga yang menemukanku di dalam kamar mandi itu, warga itu syok dan kaget karena semua mulutku ini berlumuran darah dan badanku seperti bau busuk seperti itu. Aku seperti itu karena ketika aku bermain dengan seorang gadis kecil tadi yang memegang boneka, aku diberikan dia itu minuman yang sangat menyegarkan. Ya, buat aku itu minuman yang sangat enak, dan banyak makanan dan ada yang minuman. Tapi ternyata apa? Minuman yang aku minum itu ternyata adalah darah. Dan makanan itu adalah bangkai-bangkai hewan seperti itu. Aku tidak tahu jelasnya bagaimana. Yang membuatku merinding ini adalah ketika aku ditemukan mulutku berlumuran darah dan bau bangkai seperti itu. Itulah cerita dari seorang narasumber yang
tidak ingin disebutkan namanya. Saya dapat cerita itu dari kiriman dia mengirimkannya lewat inbox di Facebook. Apa ya cerita yang pertama tadi tuh seperti orang yang saya mau ngomong diculik. Saya tak, bukan seperti diculik, hanya seperti diumpetin, ya disembunyikan saja. Ya makanya itu banyak ibu-ibu atau mbak orang zaman dulu itu jangan keluar maghrib, jangan begini, karena pergantian siang dan malam, terbenamnya matahari itu seperti mengeluarkan energi negatif ya. Atau banyak sekali makhluk yang menyeramkan. Makanya itu orang-orang pada zaman dulu memperingatkan bahwa anak kecil besar tidak boleh keluar waktu maghrib. Ya mungkin waktu maghrib itu waktunya kuntilanak beli foundation. Mungkin kuntilanak lagi nyari kuota atau bagaimana, kan bisa. Ya siapa tahu pas jam-jam 5 itu kuntilanak kehabisan kuota. Waduh, kita beli kuota tanggung bentar lagi ya. Azan maghrib datang, udah kuntilanak langsung lari. Ada anak kecil iseng dulu. Oke, sekarang yang mengirimkannya lewat email ya. Oke guys, pakai guys ini ya, pakai guys dia. Oke guys, saya tuh mau bercerita kejadian ini baru-baru ini, masih hangat-hangatnya. Kemarin pas saya pulang kerja, saya habis lembur. Saya pulang kerja itu jam 11. Dan jika saya ingin pulang kerja, saya itu pasti melewati kebun-kebun. Ya biasalah, rute jalan pedesaan. Pasti melewati kebun dan banyak sekali, dan ada juga persawahan. Dan positifnya, jika perjalanan di kebun itu tidak ada penerangan satupun, jadi perjalanan itu sangat gelap sekali. Dan aku melewatinya sendirian, karena waktu itu aku lemburin sendirian dan memang tidak ada teman kerjaku yang satu jalur ke arah rumahku. Nah begini, ketika saya masih pulang sendirian, tepatnya sih seperti waktu itu jam 11:30 malam, aku melewati perkebunan sendirian. Ya mau tidak mau aku harus melakukannya sih, mau nggak mau tapi tidak takut kita. Dan ketika aku melewati perkebunan itu, perasaanku tidak enak, karena seperti ada yang mengikutiku dari belakang dan dari samping. Aku waktu itu sangat merinding, entah ini halusinasi bukan ketakutan atau mereka ada. Tapi aku pacu kecepatan motorku dengan lebih kencang lagi, karena di situ jalanannya lumayan bagus. Ketika aku maju ke kecepatan motor dengan lebih kencang lagi, di sebelah kanan jalan aku melihat ada pohon pisang. Nah di situ aku melihat bayangan tinggi sekali, besar badannya. Di situ yang tadinya takutku level 3 sekarang mulai jadi level 10. Aku jadi semakin takut di situ. Lalu aku pacu motorku dengan lebih kencang lagi, gas aku tambah lagi. Tapi anehnya motorku terasa sangat berat. Aku tidak tahu kenapa. Lalu ketika aku mengendarai motorku dengan kecepatan yang cukup tinggi lah malam itu, tapi motorku terasa sangat berat dan motorku ini tidak melasat seperti biasanya, seperti ada yang saya bonceng, tapi saya tidak tahu dan saya tidak berani menengok ke belakang. Dan seketika itu pula terlihat ada lampu dari belakang. Ya saya bersyukurlah karena ada orang yang lewat di tengah malam seperti ini. Dan saya tidak terlalu maju motor, kecepatannya tidak terlalu kencang. Dan ternyata yang lewat itu adalah tetangga dekat saya.
Nah, ketika saya berbarengan dengannya dan ketika sudah sampai rumah, tetangga saya itu tiba-tiba bertanya, bukannya tadi kamu bersama temanmu ya berboncengan motor? Aku langsung mengerutkan keningku dan aku bertanya balik, teman bagaimana? Dari tadi kan aku sendirian. Balik langsung bertanya, bukan, tadi kan pas kamu lewat kebun-kebun itu, saya melihat dari belakang bahwa kamu tuh membonceng seseorang, laki-laki tinggi gitu, besar. Dan seketika itu saya langsung merinding dan saya langsung menyudahi percakapan itu dan saya langsung pulang. Ya, maaf ya ceritanya kalau tidak maaf ya ceritanya kalau bahasanya berbelit-belit dan tidak bisa dimengerti dengan baik. Nggak apa-apa. ya mungkin maksudnya seperti ini ya, dia tuh seperti membonceng seseorang itu pas kendaraannya sangat berat itu, dan ya kemungkinan ya ada tetangganya lewat dan melihat dia sedang membonceng seseorang. Ya mungkin itu ada yang nebeng, biasalah nebeng ya, zaman sekarang nebeng gitu asli nggak boleh, corona bro. Oke semua, mungkin itu adalah 2 cerita ya dari kiriman. Dan jika kalian semua ada cerita horor atau hal yang lebih menarik lagi, bisa kalian kirimkan ke inbox di Facebook, Instagram, atau email saya. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.